Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Oke teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang tanaman cabai saya. Di sini teman-teman, saya mau berbagi atau saya mau bercerita tentang tanaman cabai saya. Tanaman cabai ini teman-teman, saya membeli hanya 1.000. Ya 1.000 saya beli 10. Nah, 1.000 kali 10 ya 10.000. Murah banget enggak teman-teman di pasar. Di pasar itu banyak, kalau di daerah saya orang menanam bibit cabai seperti ini. Oke teman-teman, di sini saya akan bongkar rahasianya. Yang pertama, mengapa saya menanam cabai? Tentunya cabai ini mempunyai khasiat yang sangat luar biasa, yang capsaicin namanya. Jadi rasa pedas sama tanaman cabai ini namanya capsaicin. Ya, gunanya untuk melancarkan aliran darah. Ini teman-teman sampai kering seperti ini, bukan tidak dipanen, tetapi tidak habis-habis. Padahal sudah dipanen setiap hari, cuma dipanennya tidak banyak teman-teman, bukan 1 kilo ya dipanennya, paling saya 3, kadang-kadang 5, ya kan. Ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil, tetapi kalau dijual tidak teman-teman. Saya berpikir kalau ini misalnya kita mempunyai 100 pohon, ini teman-teman, saya pertama punya 1 pohon, lalu menjadi 6 pohon. Seperti itu, 6 pohon itu teman-teman kalau dimakan tidak ada habis-habisnya. Cabai ini teman-teman umurnya sudah tua. Ini sampai kering begini sudah tua. Saya kira cabai ini akan mati. Tetapi setelah 6 bulan teman-teman, malah tumbuh tunas-tunas baru seperti ini. Kalau tumbuh tunas-tunas baru, pasti juga akan tumbuh bunga-bunga juga. Ini teman-teman, bunga-bunganya banyak. Ya kan? Jadi tumbuh lagi dan subur lagi. Mengapa bisa tumbuh dan subur lagi? Kemungkinan saya ini menanam cabai kan nggak begitu pengalaman teman-teman. Mungkin karena saya ini memakai tanahnya itu medianya ya teman-teman dari batang pisang. Ya, batang pisang di sini taruh aja di seperti itu teman-teman. Akhirnya nanti jadi tanah gembur seperti ini. Pokoknya rahasianya yang harus diperhatikan, kuncinya di tanah. Tanah ini teman-teman, yang pertama, tanah itu harus lembab, jangan kering. Itu yang pertama. Ya tentunya ini banyak sampah-sampah. Apakah batang pisang saja? Bukan teman-teman, ini bisa dedaunan yang telah jatuh atau sampah-sampah dapur. Ya, namanya ibu rumah tangga itu akan memasak. Jadi ini harus mengandung unsur hara yang bagus, harus mengandung NPK, nitrogen, fosfor, kalium yang bagus. Pasti tanahnya itu lembab teman-teman. Nah, ini juga pernah saya disiram sama kunir teman-teman, boleh tapi jangan sering-sering. Ini teman-teman tumbuh tunas-tunas baru. Coba Anda berpikir ya, ini hanya berpikir teman-teman ya, kalau misalkan kita ini setiap hari membeli cabai seharga 20.000, kalau 1 bulan berapa? Dihitung sendiri, 600.000. Kalau 1 tahun sudah 7.200.000. Uang 7.200.000 tanpa kita sadari itu bisa membeli motor teman-teman. Ini baru sedikit saja. Bagaimana kalau kita mempunyai banyak-banyak pohon? Seperti bertani kan teman-teman, wajar saja dia itu sekali panen itu bisa beli mobil. Nah, petani cabai itu kalau panen teman-teman bukan hanya sekali seperti taman padi. Ya sekali panen, tapi dipanen lagi, ada yang sampai 6 kali panen. Kalau cabainya subur. Nah, kalau ini saya dipanennya bukan hanya 6 kali, tapi tidak terhitung-hitung. Saya menanam cabai di sini teman-teman, dipanennya itu tidak terhitung-hitung. Pokoknya menanam cabai itu tidak ada ruginya. Kalau untung iya, tetapi menanam cabai ini teman-teman kadang-kadang susah, gampang susah. Kalau dibilang susah boleh,
Kalau dibilang gampang boleh, nah, tapi kan perlu pengalaman teman-teman. Misalkan Anda itu belajar menanam cabai, perlu pengalaman dulu ilmunya teman-teman. Saya ini kan belajar dari pengalaman teman-teman. Nah, saya tadinya dulu menanam cabai itu saya siram terus teman-teman supaya subur, siang sore saya siram, padahal tanahnya itu sudah lembab tapi masih disiram. Jadi sebenarnya kalau lembab tidak usah disiram, tidak usah. Kalau kering ya jangan kering. Kalau kering ya nanti cabenya itu ya bisa mati kalau terlalu lama teman-teman. Ya pokoknya intinya menanam cabai itu perlu pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik kan begitu peribahasanya ya. Nah ini nanti berapa banyak banget ini teman-teman, berpuluh-puluh cabai nanti, bahkan ratusan bahkan ribuan gitu. Awalnya saya cuma dulu menanam cabai ini cuman segini, cuman langsung saya tabur di tanah, dipendam seperti ini, jemur boleh. Nah saya juga beli di pasar, nyoba hasilnya itu nanti bagusan mana dengan yang membeli di pasar sama menanam sendiri bibitnya itu nanti suburan yang mana teman-teman. Jadi saya juga eksperimen percobaan ya. Nah, ini teman-teman, ini saya juga uji coba. Yang ini saya tak siram teman-teman, pokoknya disiram pagi sore disiram, akhirnya kan ini mengkerut. Nah jadi teman-teman bukan kata siapa-siapa. Jadi saya itu belajar sama pengalaman sendiri. Kalau disiram terus tanah itu sudah lembab teman-teman. Ini tanah sudah lembab tapi saya siram terus. Akhirnya apa yang terjadi? Nah daunnya mengkerut seperti ini. Kalau daunnya mengkerut seperti ini teman-teman, karena akarnya tidak berjalan, kedinginan. Bahkan ini nanti bisa mati, bisa umurnya itu pendek karena diam, akarnya itu tidak bisa bekerja, diam, kedinginan, begitulah mungkin sama dengan manusia. Kalau kedinginan terus ya tidak hangat ya bisa penyakit paru-paru. Nah kalau cabai ya seperti ini, kalau kebanyakan air ya ini kunci sebenarnya teman-teman. Selain harus mengandung nitrogen, fosfor, kalorinya bagus, harus tanahnya mengandung unsur hara yang bagus ya. Kalau airnya terlalu banyak dan dingin, tetap cabai itu tidak subur. Paham ya teman-teman? Saya ulangi lagi nih, meskipun tanah ini sudah subur, sudah mengandung nitrogen, fosfor, kalinya bagus, unsur haranya bagus, tetapi kebanyakan air ini juga tidak bakalan subur sama tanaman cabai. Nah, mengapa? Ini saya belajar sama pengalaman, eksperimen sendiri, ya kan? Disiram setiap pagi dan sore, ternyata mengkerut seperti ini. Bukan kata siapa-siapa teman-teman ya. Makanya ya saya bilang pengalaman adalah guru yang terbaik. Makanya harus mencoba teman-teman ya, harus dipraktekin, nanti Anda punya pengalaman. Ini tanaman marunggai saya bikin sayur ya kan teman-teman. Mengapa saya menanam cabai? Alasannya banyak sebenarnya, karena cabai ini mengandung zat yang namanya zat capsaicin teman-teman. Rasa pedas itu untuk melancarkan aliran darah. Kan sudah tahu Anda kalau misalnya manusia aliran darahnya itu nggak lancar, bisa pegal-pegal, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi cabai ini teman-teman bisa membantu berbagai penyakit, bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya, karena nutrisinya yang sangat tinggi, terutama ada vitamin A-nya, ada vitamin C-nya, seperti itu. Jadi menurut saya manusia itu butuh tanaman cabai ini. Ini solusi terbaik bagi keluarga yang tidak ingin membeli cabai, nanam cabai saja sendiri, karena tanaman cabai itu teman-teman kalau sekali berbuah itu sangat menyenangkan sekali, seperti tanaman pisang, tidak ada musiman. Kalau mangga, musim mangga, musim durian, tapi kalau cabai tidak ada musiman. Ini misalnya mati nanti, saya sudah punya cadangan di pot juga banyak, seperti itu. Pokoknya menanam cabai itu tidak ada ruginya, kalau untung udah pasti ya teman-teman. Silahkan Anda mencoba ya.
Oke teman-teman, terima kasih videonya sampai di sini saja teman-teman. Barangkali ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya jawab sebisanya. Maaf teman-teman, saya ini bukan seorang petani cabai, tetapi bukan seorang petani yang punya keinginan, ya kan? Ternyata ada hasilnya. Oke, itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.